Ya, jadi kita lihat di sini ada letter of credit checklist. Coba kita baca. The following checklist may be used to assist in determining if LC has been issued in a manner acceptable for presentation. Jadi, checklist berikut ini ya membantu determining, menentukan jika sebuah LC telah dikeluarkan dengan cara yang dapat diterima untuk dipresentasikan. Check the following item. Coba checklist item-item berikut untuk memverifikasi all item and condition in the letter of credit agree with your term. Semua, all, termin dan kondisi di dalam LC sesuai dengan termin kamu dan kondisi that you will be able, yang kamu dapat to comply, melengkapinya with the order as requested by the importer, sesuai dengan perintah importir. Nah, pertama kita lihat ada yang namanya irrevocable. Irrevocable ya. Nah, kalau dia bahasa Indonesia ini artinya bolak-balik. Is the letter of credit irrevocable? Apakah LC-nya irrevocable? Can term and condition of the letter of credit can be changed or cancel without your prior knowledge and consent? Dapatkah termin dan kondisi dari LC dapat dirubah, be changed, or cancelled, atau dibatalkan tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya, prior sebelumnya, knowledge pengetahuan, consent pemberitahuan ya. Jadi, nah, kedua yang harus dipertimbangkan, confirm. Is the LC confirm? Apakah LC-nya sudah confirm? Haruskah? If not, jika tidak, do you want to have it confirmed by a bank in the USA? Apakah kamu ingin mengkonfirmasinya oleh bank di Amerika? Selanjutnya, expiration date atau tanggal kadaluarsa. Last ship date, tanggal pengiriman terakhir. Is the latest ship date adalah tanggal terakhir pengapalan. And expiration date acceptable, dan tanggal kadaluarsa yang acceptable, dapat diterima. Will you be able to ship by the latest ship date? Akankah kamu bisa mengirimkan latest ship date pada tanggal terakhir pengiriman? Are there at least, coba diperhatikan di sini, apakah ada setidaknya 15 days, 15 hari between latest ship date and expiration date? Apakah ada jarak 15 hari antara tanggal terakhir pengiriman dan tanggal kadaluarsanya? Nah, itulah arti expiration date atau last ship date. Selanjutnya, identity of parties, identitas pihak-pihak yang terlibat. Are the names and address of your company and the importer's organization correct and complete? Apakah nama-nama dan alamat dari perusahaan kamu dan perusahaan importir benar dan lengkap? Satu lagi ya, amount, jumlahnya. Does the amount of the credit match the amount of the order? Apakah jumlah kredit sesuai dengan jumlah pesanan? Will the total amount cover all costs allowed by the letter of credit? Example, documentation, transportation, insurance, etc. Akankah total jumlah menutupi semua biaya yang diperbolehkan dalam LC? Contohnya dokumentasi, transportasi, dan asuransi. Tenor adalah jangka waktu. Is the tenor of letter of credit acceptable? Apakah jangka waktu letter of credit dapat diterima? Apakah dia exact ya pada saat ditunjukkan, ataukah dia 45 hari? Nah, inilah beberapa LC, letter of credit. Ya, sekarang kita lihat apa sebelum saya lanjut, ada tadi yang mau saya perbaiki, irrevocable. Jadi, kalau irrevocable adalah lawan kata dari revocable. Artinya kalau revocable ini bolak-balik. Nah, ya timbal balik. Jadi kalau irrevocable berarti tidak bolak-balik. Nah, sekarang kita lihat yang lain, yaitu payment. Payment are the drafts payable with an acceptable entity. Adalah draft pembayaran dengan entitas yang dapat diterima. Contohnya opening bank,
confirming bank. Partial shipment adalah partial shipment allowed. Apakah pengiriman secara parsial atau sebagian-sebagian diperbolehkan? If not, do they need to be allowed? Jika tidak dibolehkan, apakah perlu untuk dibolehkan? Loading point. Akankah will the goods originate from the loading point mentioned in the letter of credit? Akankah originate good asal barang dari loading point, titik pemuatan, dijelaskan di dalam LC. Dokumen. Are the document requirement acceptable? Apakah dokumen yang dibutuhkan dapat diterima? Can all documents and all stipulation of documents be created or required at the time of shipment? Dapatkah semua dokumen dan semua pendukung dokumen diciptakan, bukan diciptakan, diajukan atau diharuskan pada saat pengiriman? Red flag dokumen. Dokumen red flag, bendera merah, may include, ya, termasuk di dalamnya adalah inspection certificate, sertifikat inspeksi, insurance certificate, sertifikat asuransi, phytosanitary certificate, sertifikat sanitary, kesehatan kebersihan, ya, forwarder receipt and other, tanda terima perusahaan forwarder dan lain-lain. These are documents that may need to be prepared by a third party. Inilah dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan disiapkan oleh pihak ketiga. Other than yourself, selain dirimu, atau LC, perusahaan LC Solution, ya. Ini tadi kan bahannya dari saya download dari, ada tadi di atas itu LC Solution, dari perusahaan LC Solution. Additional planning may be required. Ya, perencanaan tambahan mungkin dibutuhkan before shipping the goods, sebelum mengirimkan barang. Transportation charges, biaya transportasi. Who pays the transportation cost? Siapa yang membayar biaya transportasi? Are inland, ocean, or air freight charges prepaid or collect? Apakah biaya-biaya inland, ini apa ya pengirimannya, ocean atau air freight, muatan udara, ya, biaya-biayanya itu bersifat prepaid, dibayar di awal, or collect atau dibayar di akhir. Prepaid is their money of the LC to cover these charges. Kalau dia dibayar di awal sebelum dikirim, apakah uang di dalam LC ini cukup untuk membayarnya? Bank charges. Who will be responsible for the bank charges? Is this acceptable? Siapa yang bertanggung jawab atas biaya-biaya bank? Apakah ini dapat diterima? Presentation document. Penunjukan dokumen-dokumen. Is there enough time after delivery? Presentation of documents. Penunjukan dokumen. Is there enough time after delivery to collect and present document to the bank for payment? 21 day is standard. Penunjukan dokumen. Apakah cukup waktu setelah pengiriman untuk mengumpulkan dan mempresentasikan dokumen kepada bank untuk pembayaran? 21 hari adalah waktu standarnya. Issuance. Where was the letter of credit issue? Di mana LC dikeluarkan? Make sure that your copy has come from advising bank in the United States and not directly from your customer or bank overseas. Pastikan bahwa kopi yang kamu miliki berasal dari advising bank di Amerika, bukan langsung dari pelanggan ataupun bank di luar negeri. Make sure the letter of credit is the subject to ICC Publicator number 500 1993. This statement should appear anywhere on the letter of credit. Pastikan LC sesuai dengan ICC Publication nomor 500/993. Tentunya ini sesuai kalau dia di Amerika, di Indonesia sesuai dengan peraturan. Statement harus selalu muncul di satu tempat dari LC. Description of good. Apakah deskripsi barang benar? This should include a basic description of the goods. Ini termasuk deskripsi dasar dari barang, such as seperti electronic equipment as purchased is in order number. Jadi kita sebutkan peralatan elektronik sesuai dengan pesanan, nomor pesanannya nomor berapa.
Is the purchase of order number correct? Apakah pembelian sesuai nomor pemesanannya? If shipping term are mentioned, do they match the purchase order? Kalau termin pengiriman disebutkan, apakah sesuai dengan purchase order, order pembelian? Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya pricing. Pricing, do unit prices and total price for goods agree with the prices that you previously quoted? Apakah harga unit dan total harga untuk barang-barang sesuai dengan harga-harga yang sebelumnya disebutkan? Do prices calculate properly? Apakah harga dihitung dengan tepat, benar? Does the pricing match the purchase order? Apakah harga cocok dengan purchase ordernya, PO, ya, order pembelian? Selanjutnya, insurance, asuransi. If required, is the cost covered in the letter of credit? Jika dibutuhkan, apakah biaya asuransi disebutkan bisa dibiayai oleh LC? Shipping term, termin pengiriman. Are term correctly stated? Apakah termin dengan benar dinyatakan? Contohnya, ex-works, fast, port of import. Fast ini free along ship. FOB, port of ship. FOB ini freight on board, port of ship. CFR, C-nya lupa saya ya. Chief, nanti kita lihat. Nah, advising bank note. Check the advising bank's cover letter for any specific comments or problem. Periksa sampul dari advising bank untuk apakah ada komen-komen tertentu atau ada masalah tertentu. Terakhir, miscellaneous, lain-lain. Are there any additional condition that are not acceptable? Apakah ada persyaratan tambahan yang tidak dapat diterima? Example may include. Contohnya, Israel boycott statements. Nah, ini karena Israel ini diboykot harus ada pernyataan. Dokumen issued by applicant required for payment. Dokumen yang dikeluarkan oleh pemohon yang dibutuhkan untuk pembayaran. Third party dokumen not acceptable. Dokumen pihak ketiga yang tidak dapat diterima. Jadi itulah sederhana secara singkat saja mengenai letter of credit checklist. Saya ambil dari materi ini dari LC Solution. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.